Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di sini Ibu akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran itu merupakan membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan standar. Dalam pengukuran selalu terdapat ketidakpastian karena faktor. Yang pertama, ada keterbatasan alat ukur atau ketidakmampuan instrumen untuk membaca di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Yang kedua, ada persentase ketidakpastian, yaitu rasio ketidakpastian dengan nilai yang diukur dikalikan dengan 100%. Contohnya, hasil pengukuran adalah 11 cm dan ketidakpastian sekitar 0,05 cm. Persentase ketidakpastiannya adalah 0,05 dibagi 11 dikali 100%. Maka ketidakpastian pengukuran itu adalah 0,45%. Ya, sekarang kita bahas tentang instrumen pengukur besaran. Yang pertama kita alat ukur panjang dulu ya. Alat ukur panjang bisa diukur dengan mistar. Mistar ini memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm, sehingga ketelitiannya masih terbilang kecil ya. Nah, saat kita membaca mistar, kita harus berada pada posisi mata yang lurus, tidak boleh miring kiri atau miring kanan, karena akan mengakibatkan hasil pengukuran yang kita lakukan itu akan salah. Yang kedua yaitu jangka sorong. Komponen-komponen jangka sorong antara lain adalah yang pertama yaitu rahang dalam, berfungsi untuk mengukur tebal dan diameter luar benda. Kemudian rahang luar berfungsi untuk mengukur diameter dalam benda. Yang ketiga yaitu pengukur kedalaman atau deep probe, mengukur kedalaman benda fungsinya. Skala utamanya yaitu cm, mengukur skala utama. Skala utama inci untuk mengukur skala utama. Nah, pengunci itu berfungsi untuk mengunci alat ukur. NST dari jangka sorong itu yaitu 0,1 mm dan NST skala Nonius yaitu 0,01 cm. Ketelitian jangka sorong itu sebesar 0,01, jadi lebih teliti daripada mistar ya. Cara menggunakan jangka sorong yaitu yang pertama kita harus menjepit benda di antara rahang tetap dan geser. Yang kedua, mengunci hasil pengukuran. Yang ketiga, menetapkan 0 skala Nonius sebagai acuan pengukurannya. Lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat pada 0 skala Nonius. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Skala Nonius yang berhimpit atau segaris adalah skala utama. Dengan skala utama merupakan nilai skala Nonius. Menjumlahkan nilai skala utama dengan 0,01 dikali nilai skala Nonius. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan dengan baik dan menggunakan prosedur yang benar. Ya, selanjutnya yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu ada banyak bagian-bagiannya. Itu ada landasan atau anvil sebagai penahan benda, ada poros yaitu untuk menjepit benda yang diukur, ada bingkai atau frame yaitu penghubung landasan dengan komponen lainnya, ada kunci untuk mengunci poros agar tidak bergeser, ada selubung dalam, lintasan selubung luar, dan tempat skala utama dan skala utama. Skala Nonius yaitu untuk mengukur skala Nonius. Kemudian ada selubung luar yaitu tempat skala Nonius yang dapat berputar dan bergeser. Ada juga roda gerigi untuk membatasi pergeseran poros berlebih terhadap benda. NST dari mikrometer sekrup ini yaitu 0,5 mm atau 0,01 mm ya.
skala Noniusnya. Untuk ketelitiannya itu lebih teliti lagi, yaitu 0,01 mm. Cara menggunakannya, yang pertama, menjepit benda di antara landasan dan poros serta menguncinya. Yang kedua, lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat di samping selubung luar. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Skala Nonius yang berhimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala Nonius. Seperti itu. Jadi ada 3 instrumen untuk mengukur panjang, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ketelitiannya yang lebih teliti yaitu menggunakan mikrometer sekrup. Ya, kemudian yang kedua kita akan mempelajari instrumen pengukur massa. Di sini ada 3 ya, yaitu ada derajat 3 lengan dengan 3 skala ya. Kemudian ada neraca digital yang sekarang sudah banyak digunakan, juga ada neraca 2 lengan seperti itu. Ada juga timbangan-timbangan di pasaran, itu termasuk alat pengukur massa. Selanjutnya ada instrumen pengukur waktu. Itu biasanya kita menggunakan jam dan stopwatch. Dulu ada stopwatch yang sekarang juga masih ada ya, stopwatch yang manual, juga sudah ada yang digital. Ya, kemudian yang ketiga yaitu instrumen pengukur suhu. Kita biasanya menggunakan termometer alkohol yang mudah dijumpai. Ada juga termometer bimetal. Termometer bimetal merupakan 2 buah keping logam dengan koefisien muai yang berbeda. Ketika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai logam yang lebih kecil. Baik, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk komentar dan subscribe.